Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik Aziz, NIM 95, kelas J1. Di sini saya sudah diajarkan dengan dosen saya, yaitu Bu Siva dan Bu Riza Susanti. Yang tentunya dengan Bu Siva saya sudah diajarkan tentang batang tarik, dan dengan Bu Riza Susanti saya sudah diajarkan dengan materi batang tekan. Nah, selanjutnya di sini saya khusus membahas tentang soal batang tekan beserta sambungannya. Kenapa kok kalian harus tahu cara mengerjakan soal dari batang tekan? Karena struktur batang tekan itu salah satu hal yang sangat penting dalam pengerjaan suatu bangunan, maupun itu gedung ataupun jembatan. Sebelum lanjut ke soal, apa sih yang kalian ketahui tentang batang tekan itu? Nah, untuk bagi kalian yang belum tahu apa itu batang tekan, saya akan kasih tahu apa itu batang tekan. Batang tekan merupakan bagian dari suatu rangka batang yang dibebani dengan gaya aksial searah dengan panjang batangnya. Lalu, apa sih yang menjadi dasar perbedaan antara perencanaan batang tekan dan batang tarik? Perbedaannya yaitu pada batang tekan tidak hanya dipengaruhi kekuatan bahannya saja, tetapi juga dipengaruhi bentuk geometris atau jari-jari penampang. Sedangkan batang tarik itu ditentukan oleh seberapa luas menampak efektif. Dan kalian harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu panjang tekuk. Nah, di sini sudah ada tabel panjang tekuk. Yang kedua, batas kelangsingan batang tekan. Dengan syarat lambda sama dengan LK dibagi R kurang dari 200. Yang ketiga, ada tahanan tekan nominal. Dengan syarat NU kurang dari sama dengan delta N dikali NN, di mana delta N adalah faktor reduksi kekuatan sebesar 0,85. NU adalah beban terfaktor dan NN adalah kekuatan tekan nominal. Selanjutnya kita mencari gaya tekuk elastis dengan rumus NCR sama dengan AG kali FY dibagi lambda C kuadrat. Nah, lambda C sendiri itu dengan rumus 1/V dikali LK per R dikali akar FY per E. Dengan LK sama dengan kali L, K itu faktor panjang tekuk, L itu panjang teoritis kolom, dan FY itu tegangan leleh material. Selanjutnya kita mencari daya dukung nominal komponen struktur tekan. Rumusnya NN sama dengan AG kali FCR. FCR sendiri itu mempunyai rumus, yaitu FY per omega. Untuk lambda C kurang dari sama dengan 0,25, maka omeganya itu 1. Untuk 0,25 kurang dari lambda C dan lambda C kurang dari 1,2, maka omeganya itu 1,43 dibagi 1,6 dikurangi 0,67 kali lambda C. Untuk lambda C lebih dari sama dengan 1,2, maka omeganya itu 1,25 lambda C kuadrat. Dengan AG itu luas menampang bruto, FCR itu tegangan kritis menampang, FY itu tegangan leleh material, dan omega itu koefisien tekuk. Langsung ke soal saja ya. Nah, di sini saya menggunakan soal dari tugas besar struktur baja saya. Nah, di sini saya mendapatkan rangka jembatan seperti ini. Seperti yang terlihat, hanya itu 4,6 dan lambdanya itu 4 meter. Lambda itu antara jarak antara P1, P2, P2, P2 ini, P2 terus sama P1 ini. Itu 4 meter. Terus saya mendapatkan mutu baja itu BJ50 dengan sambungan baut. Oke. Mungkin kita sederhanakan saja soalnya menjadi seperti ini.
Ini sudah saya sederhanakan soalnya. Dari data soal yang diberikan, saya mendapatkan data-data lain, seperti batang miring atau diagonalnya itu 6,095 meter, dan saya sudah mencari gaya batangnya dengan cara metode Cremona. Didapatkan gaya batangnya itu terlihat seperti ini. Nah, di sini kan saya hanya akan membahas struktur batang tekan saja ya. Berarti kita akan membahas batang 5 dan 12 saja. Oke, lanjut. Nah, ini sudah saya rubah menjadi seperti ini soalnya. Lakukanlah evaluasi terhadap komponen struktur tekan berikut dengan memakai profil IWF 250 x 250 x 9 x 14. Kondisi perletakan sendi-sendi, beban aksial terfaktor atau NU sama dengan 80 ton atau 80.000 kg dengan mutu baja BJ 50. Terus panjang batangnya itu 4 meter. Nah, ini data-data profil bajanya ya. Ini saya dapatkan dari tabel profil baja. Langsung ke penyelesaian. Yang pertama kita mencari kelangsingan batang dulu. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan dengan faktor panjang tekuk. Kalau sendi-sendi itu K-nya itu 1. Oke, kita nyari tekuk ke arah sumbu X. LKX sama dengan K kali L sama dengan 1 kali 4000. Nah, di sini kan 4 meter. Dijadikan milimeter, jadinya 4000 mm kan. Terus lambda X itu LKX dibagi RX. RX itu ini dari data tabel profil baja. Didapat 37,04 kurang dari 200. Ingat syaratnya ya. Dan ini memenuhi. Lalu kita mencari tekuk ke arah sumbu Y, yaitu LKY sama dengan K kali L sama dengan 1 kali 4000, yang hasilnya 4000. Terus lambda Y sama dengan LKY dibagi RY. RY itu 62,9. Berarti 4000 dibagi 62,9 didapat hasil 63,593. Jangan lupa ingat syaratnya kurang dari 200 dan ini memenuhi. Oke, selanjutnya kita mencari kekuatan nominal terfaktor batang tekan. Yang pertama ke arah sumbu X. Lambda CX sama dengan 1 per V dikali LKX per RX dikali akar RY dibagi E. Seperti yang tertera, sama dengan 1 dibagi 3,14 dikali 37,04 dikali akar 290 dibagi 200.000. Didapat hasil 0,449. Didapat ini kan 0,25 kurang dari lambda CX dan lambda CX kurang dari 1,2. Maka omega X sama dengan 1,43 dibagi 1,6 min 0,67 kali lambda CX. Didapat hasilnya 1,101. Terus kita mencari kekuatan nominal batang tekan. NN sama dengan AG kali FCR sama dengan AG kali FY per omega X. AG itu 9218 dikali 290 dibagi 1,101 didapat hasilnya 242,8 ton. Nah, kekuatan nominal terfaktornya itu NU kurang dari delta N dikali NN, yaitu 80 ton kurang dari 0,85 kali 242,8 ton. Didapat hasilnya 80 ton kurang dari 206,38 ton. Dan ini memenuhi. Selanjutnya kita ke arah sumbu Y. Sama seperti tadi rumusnya, cuman ini diganti
yang seperti ini, nah diganti ini, yang tengah ini, didapat hasilnya 0,772. Dan ingat syarat omega lagi, maka omega X 1,43 dibagi 1,6 dikurangi 0,67 dikali lambda J, didapat hasil 1,321. Kita mencari kekuatan nominal batang tekan, NN sama dengan AG kali FCR, terus sama dengan AG kali FY per omega X sama dengan 92,18 kali 290 dibagi 1,321, didapat hasil 202,4 ton. Kekuatan nominal terfaktornya NU kurang dari delta N dikali NN, didapat hasil 80 ton kurang dari 178,112 ton, dan ini memenuhi. Nah, 5, 12, 13, 11. Di sini saya akan membahasnya sambungan di 5, 12. Nah, ini langsung lanjut ke sambungannya. Di sini saya menggunakan sambungan baut. Oke, data perencanaan. Saya menggunakan diameter baut itu 24 dengan mutu baja 50 dan kekuatan baut baja itu A325. Kekuatannya itu 825 MPa. Dengan tebal plat simpul itu 8 mm. Kita mencari kekuatan satu buah baut dulu dengan diameter 24 mm. Yang pertama itu kondisi geser. Delta Rn sama dengan delta kali 0,5 kali FUB kali M kali AB. Deltanya itu 0,75 dikali 0,5, FUB-nya itu 825 dikali 2 dikali 1/4 V kali 24 kuadrat. Didapat hasilnya 27.980 kg per baut. Untuk kondisi tumpu, delta Rn sama dengan delta kali 2,4 kali dB kali TP kali FUP sama dengan 0,75 dikali 2,4 dikali 24 dikali 8 dikali 500. Didapat hasilnya delta Rn itu 17.800 kg per baut. Nah, di sini yang paling kecil itu 17.800. Maka kita akan memakai kekuatannya itu 17.800 kg per baut. Di batang 5 dan 12 saya menggunakan profil baja IBF 250x250 kali 9x14. Dari hasil metode Cremona, P5 itu didapat 91.439 kg. Jumlah bautnya itu berarti 91.439 dibagi 17.800. Nah, didapat 5,14 dibulatkan ke atas menjadi 6 baut. Untuk batang di P12, untuk batang 12 didapat gaya batangnya itu 80.000 kg. Jumlah bautnya itu berarti 80.000 dibagi 17.800. Didapat hasilnya 4,49 dibulatkan ke atas menjadi 5 baut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk filenya saya cantumkan link di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.